Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Faradal hajja biqaulihi ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat dan kesempatan, sehingga pada hari yang sangat mulia ini, di tempat yang mulia ini pula, kita dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban ubudiyah mingguan kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Salah satu ibadah utama di bulan Ashurul Hurum ini adalah ibadah haji di tanah suci, yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Begitu identiknya haji dengan hari dan bulan, sehingga orang-orang mengatakan bahwa hari raya yang kita laksanakan nanti disebut dengan hari raya haji dan bulan haji. Haji adalah ibadah tua seumur bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah pembangun Ka'bah Baitullah, dan setelah itu dia mengumumkan haji ke seluruh penjuru bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain menyatakan, wa azzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli damirin ya'tina bi kulli fajjin amiq. Dan bersuruhlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hikmah Allah dalam mensyariatkan ibadah adalah Dia menjadikannya beragam, di mana hal ini bisa dilihat dalam ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam. Syahadat merupakan ibadah hati, karena ia merupakan keyakinan dasar yang kemudian dilapazkan dengan lisan. Sementara sholat adalah gerakan jasad, ia merupakan ibadah badani. Lain lagi puasa yang merupakan sikap menahan diri, lalu zakat yang merupakan ibadah hartawi, dan yang kelima adalah haji yang menggabungkan semua sisi dari 4 ibadah sebelumnya. Dari sinilah maka haji termasuk ibadah yang terakhir diwajibkan kepada kaum muslimin. Hal ini karena haji memerlukan segala perkara yang diperlukan oleh 4 rukun sebelumnya. Haji memerlukan landasan iman yang tertanam dalam syahadat. Haji memerlukan tenaga jasmani, dan haji juga memerlukan harta yang ada pada sholat dan zakat. Dan di haji memerlukan sikap menahan diri yang dikandung oleh puasa. Maka dari itu ibadah haji syarat dengan nilai-nilai luhur, padat dengan jihad dan pengorbanan, penuh dengan pendidikan dan penempaan diri. Kita menengok kepada syarat wajib haji ialah istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kesanggupan atau kemampuan di mana dasarnya menurut para ulama adalah kesanggupan finansial, kesanggupan tenaga, dan kesanggupan jalan. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan usaha yang tidak mudah, lebih tidak mudah lagi manakala harta yang telah diraih itu, yang merupakan ketergantungan dan kecintaan jiwa, mesti dirogoh dari kantong untuk membiayai diri demi rukun Islam yang agung ini. Belum lagi kesiapan jasmani, di mana modal utamanya adalah sehat. Dibutuhkan jihad melawan kecintaan berlebih,
kepada harta agar jiwa rela dan lapang mengorbankannya demi kebaikan dan kemaslahatan. Dibutuhkan pula jihad melawan kecintaan, berlebih kepada sikap santai dan rehat, sebab haji memang mengharuskan kelelahan, baik kelelahan perjalanan dan kelelahan dalam pelaksanaan. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita menengok lebih dalam kepada aturan dan tatanan manasik haji. Kita bisa mendapatkan bahwa ia merupakan pendidikan jihad agar jiwa menghormati dan menghargai batasan-batasan Allah, menahan diri dengan tidak melanggarnya. Seperti kita ketahui, haji ditunaikan dalam keadaan berihram, dan dalam berihram ini terdapat pantangan-pantangan yang harus dijaga, seperti memakai pakaian yang berjahit, pakai topi, mencukur rambut, memotong kuku, membunuh binatang buruan, memakai minyak wangi, berhubungan istri, menikah dan menikahkan. Semua ini adalah perkara-perkara yang harus dijauhi semasa ihram. Padahal sebagian darinya adalah perkara yang mungkin dalam pandangan sebagian orang dianggap sepele, seperti menutup kepala atau memotong kuku, sementara sebagian lagi merupakan perkara yang disukai oleh jiwa, seperti memakai minyak wangi dan berhubungan sama istri. Akan tetapi semua itu adalah batasan-batasan Allah yang tidak patut disepelekan atau dipandang sebelah mata. Kita kembali menengok aturan-aturan di atas mengakibatkan sanksi dan hukuman bagi pelanggarnya, mulai dari bersedekah dan berpuasa sampai dengan mengalirkan darah dengan menyembelih hewan ternak. Sebuah pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab serta kesiapan memikul resiko kelalaian dan kehilapan, dan itu pun dalam bentuk perbuatan yang kebaikannya kembali kepada diri sendiri atau kepada sesama umat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita lihat dan cermati tempat di mana haji ini dilaksanakan. Sebuah tempat berpusat di daerah haram yang memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan yang lain. Salah satunya, jika di daerah selainnya keinginan berbuat keburukan belum diperhitungkan, maka berbeda dengan di daerah haram, ia diperhitungkan, bahkan diancam siksa yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 25, innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nuziqhu min 'adzabin alim. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang lain mengajarkan orang yang berhaji agar menghindari perkara-perkara yang dapat mengurangi atau menghapus keutamaan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan ini akan mengerjakan haji, maka tidak boleh dia melakukan hal-hal yang berbau maksiat, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan haji yang demikian melebur dosa-dosa pelakunya, sehingga dia pulang dalam keadaan sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarqus walam yaqsud raja'a ka yaumi waladat ummu." Barang siapa berhaji semata-mata karena Allah, lalu dia tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan tidak melakukan perbuatan fasik, niscaya ia pulang seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis muttafaqun alaih. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang ditujukan kepada Amr bin As saat beliau masuk Islam. Rasulullah menyatakan, "Ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata yahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Apakah kamu belum mengetahui wahai Amr bahwa Islam menghapus apa yang sebelumnya, hijrah menghapus apa yang sebelumnya, dan haji juga menghapus apa yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Kita kembali menengok rangkaian manasik haji berupa tawaf, sa'i dan wukuf, melempar jumrah dan lain-lain. Semua ini merupakan ibadah-ibadah yang menurut aktivitas fisik yang melelahkan. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan bertalbiyah, ditambah dengan kepadatan manusia yang memiliki beragam bahasa dan tradisi, berkumpul di satu tempat di waktu yang sama, ditambah lagi cuaca yang kadang-kadang berbeda jauh dengan cuaca di negeri sendiri. Semua itu tidak jarang menimbulkan problem tersendiri yang menuntut usaha keras dan kesabaran dalam menyikapinya. Maka tidak berlebihan jika Rasulullah SAW mendudukkan haji dalam deretan amalan-amalan utama setelah iman dan jihad di jalan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu afdal? Qala iman billahi wa rasuli. Qila summa madza? Qala al-jihad fi sabilillah. Qila summa madza? Qala hajjur mabrur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang amal apakah yang paling utama, beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lalu apa lagi, beliau menjawab jihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi lalu apa, beliau menjawab berjuang untuk mendapat haji yang mabrur. Tantangan dalam ibadah haji yang dihadapi dan pengorbanan yang diberikan bertujuan melatih dan mendidik. Ibadah haji demikian kebaikan dan kemaslahatan yang tidak mungkin diperinci satu demi satu. Akan tetapi yang telah kita ketahui sudah cukup menyadarkan kita akan hikmah mulia daripada ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini mendapat haji yang mabrur, diberikan kesehatan dan keafiatan, dan dapat memberi pengaruh baik dalam kehidupan dan perilaku mereka. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum berangkat, semoga Allah memudahkan jalannya agar mereka juga bisa menyaksikan keagungannya melalui ibadah yang agung ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفق ما تحب وترضى منا في العباد والبلاد يا كريم اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين والمعتمرين والمجاهدين في سبيل الله في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا زيارة مقام النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مكة المكرمة وإلى مدينة المنورة قرات بعد مرة صحة وعافية إيابا ودحابا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مسكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا أعمالا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.